Oh ternyata memang perlu didukung. Oh ternyata memang perlu tenang. Oh ternyata nggak perlu dengerin omongan tetangga dan sebagainya gitu ya. Sambil dipijit aja Pak punggungnya. Nah itu sudah termasuk dukungan praktis. Ini hal yang kurang di Indonesia nih. Ibu-ibu setelah melahirkan di tempat melahirkan itu jarang banget yang diajarin cara menyusui. Seharusnya sebelum pulang ke rumah istri itu atau ibu itu sudah diajarkan cara menyusui. Jadi ketika pulang ke rumah ya dia udah bisa gitu ya. Nah, ini hampir hampir di sebagian besar layanan kesehatan di Indonesia itu tidak mengajari ibu yang melahirkan untuk menyusui dengan baik dan benar. Ya, yang ada biasanya ditawarin susu formula atau tiba-tiba di kantong dari rumah sakit sudah tersedia susu formula gitu ya. Sayang banget itu padahal kan kita pengennya mendapatkan ASI. Jadi ada dukungan pengetahuan menyusui. Nggak perlu ikut kayak pelatihan kayak saya 40 jam gitu nggak perlu. Tapi cukup informasi dasarnya saja ya terkait dengan proses menyusui bahwa oh ternyata memang perlu didukung, oh ternyata memang perlu tenang, oh ternyata nggak perlu dengerin omongan tetangga dan sebagainya gitu ya. Itu dukungan terkait pengetahuan menyusui. Kemudian yang kedua adalah peran ayah terkait dukungan praktis menyusui. Dukungan praktisnya ngapain Mas? Tadi udah ada yang nyebutin soal pijat leher. Ah, sesederhana itu. Pasti bapak-bapak mah jago kalau pijat leher. Nggak cuma pijat leher, mulai pijat punggung, pijat payudara. Wah, pasti udah jago banget itu udah. Ya. Nah, pada saat ibu menyusui, mungkin pas lagi datang gitu ya, lagi kita lagi ngelihat istri kita menyusui, sambil dipijat aja Pak punggungnya. Nah, itu sudah termasuk dukungan praktis menyusui. Teman-teman perlu tahu, menyusui mungkin terlihat mudah ya. Karena sambil duduk bisa, sambil tiduran itu juga bisa. Apalagi berdiri gitu ya, itu bisa banget gitu. Tapi itu menghabiskan energi yang luar biasa untuk memproduksi ASI. Menyusui dalam sehari itu bisa membakar kalori 300 sampai 500 kalori dalam satu hari. Itu kalau disamakan dengan olahraga itu kayak berenang 30 lap bolak-balik. Laper banget kan kalau kita habis olahraga. Sama menyusui juga begitu. Karena banyak kalori yang keluar, banyak kalori yang dibakar untuk memproduksi ASI. Pasti kelelahan banget gitu ya. Nah, disitulah ayah bisa membantu mendukung praktis di rumah. Yang biasanya mungkin bikin kopi dibikinin istri, ya mungkin sekarang harus bikin kopi sendiri, harus bikin makan sendiri. Kemudian biar istri kita bisa istirahat, gendong anak kita gitu ya. Ngajak main, mulai belajar memandikan anak dan lain sebagainya. Itu dukungan praktis. Jadi istri bisa fokus pada menyusui dan kemudian juga bisa beristirahat karena memang melelahkan banget ya. Belum lagi misalnya udahlah menyusui capek, dia harus tetap nyuci, harus mikirin makanan suami, mungkin kalau ada yang istrinya bekerja juga harus mikirin kerja dan lain sebagainya. Nah, itu kalau tidak didukung, saya yakin pasti kepayahan gitu ya. Kita perlu menciptakan support system yang baik pada proses menyusui. Itu dukungan praktis. Jadi bukan terkait menyusuinya, tapi bagaimana kemudian kita memberikan dukungan secara praktis di rumah, termasuk pada istri. Kemudian yang ketiga adalah dukungan emosional. Jelas ya, tadi kita bicara soal hormon oksitosin, jadi dukungan emosional perlu didukung istrinya. Mungkin tidak perlu hal-hal yang membutuhkan banyak duit misalnya. Mah, ini aku beliin kamu emas mah gitu ya. Emas emas batangan misalnya gitu ya. Nggak perlu. Atau tas baru, nggak perlu juga gitu ya. Tiba-tiba istri melihat cucian piring beres aja, itu udah luar biasa, Pak. Gitu ya. Pasti istrinya ngerasa, ya ampun, saya baru melihat suami saya menyuci piring gitu misalnya. Atau tiba-tiba sudah tersedia nasi goreng di meja makan untuk istri kita tercinta, atau tiba-tiba ada mie instan tersedia dengan cabai rawitnya gitu. Eh, Pokoknya hal-hal yang sederhana aja, yang simple gitu ya, yang mungkin istrinya nggak pernah ngebayangin. Nah itu salah satu bentuk dukungan emosional juga ya buat buat istri. Jadi dia merasa lebih tenang. Kemudian sikap positif terhadap menyusui. Kita tahu menyusui bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Sekarang sudah banyak produksi apron menyusui, jadi menyusui dimanapun dia bisa langsung ditutupin tanpa kelihatan payudara pada saat menyusui. Atau ada layanan di ruang publik, ruang menyusui itu juga bisa digunakan. Nah ini hal-hal yang sikap positif terhadap menyusui. Jadi memberikan dukungan, meminta misalnya keluarga besar untuk memberikan dukungan pada istri kita gitu ya. Jadi mama, papa misalnya atau kakek, nenek
tante, bude gitu ya, istri saya sedang menyusui, tolong minta dukungannya misalnya gitu ya. Jangan diganggu dengan hal-hal yang sifatnya negatif dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, peran ayah dalam proses menyusui adalah terlibat di dalam pengambilan keputusan. Menyusui ini seringkali ranahnya perempuan atau ranahnya istri gitu ya. Yang seringkali laki-laki juga tidak laki-laki juga tidak dilibatkan. Nah, jika ingin kita juga mendukung proses menyusui, maka sebaiknya kita juga dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, gitu ya. Apakah kita mau ke rumah sakit mana nih? Oh, rumah sakit ini ternyata tidak mendukung menyusui misalnya, atau tidak tidak apa namanya tidak punya konselor laktasi misalnya, atau ternyata kok dia bekerja sama dengan susu formula ya, kita pindah aja di tempat lain misalnya. Jadi suaminya juga bisa ikut mengambil keputusan di situ. Atau kita menyusui aja yuk, oke kita sepakat yang menyusui kita harus benar-benar fokus ke sana misalnya dan sebagainya. Jadi itu terlibat di dalam proses pengambilan keputusan, diajak untuk berdiskusi secara lebih